Sapir-Whorf Hypothesis. Pak, Ya, teman saya salty banget di ghosting. Setelah dia spill, ternyata ceweknya itu tipe pick me girl, Pak. oh, cringe banget ya. Lah, Bapak tahu bahasa gaul juga? Kan gue yang bikin skripnya ini. Oh iya. Salty, ghosting, spill, pick me girl, cringe, dan lain-lain. Banyak banget istilah baru yang ngetrend di kalangan Gen Z sejak era medsos. Contohnya pick me girl, untuk menyebut cewek yang pengen banget cowok perhatiin dia, maunya selalu jadi sorotan. Istilah ini mulai ngetrend di Twitter tahun 2016-an hingga kini. Sebelum ada istilah pick me girl, mungkin kita tahu ada tipe cewek yang kayak gitu, tapi kita biasa aja, nggak terlalu perhatiin. Tapi setelah ada istilah itu, dan ngetrend ya, kita jadi lebih ngeh atau menyadarinya. Oh, pantes si Oneng kelakuannya kayak begitu ya. Ternyata dia pick me girl. Nah, jadi ada istilahnya dulu baru kita ngeh atau sadar. Jadi bahasa dulu nih yang menentukan kesadaran atau pemikiran atau pengetahuan kita. Ini disebut linguistic relativism atau dikenal juga dengan Sapir-Whorf Hypothesis. Pernah ada penelitian yang dilakukan ke suku Himba di Namibia Utara, Afrika ya. Mereka dikasih lihat 11 warna hijau yang sama dan satu warna hijau yang beda dikit banget. Nah, kayak gini. Lu bisa bedain nggak? Nggak bisa, Pak. Tapi orang Himba bisa cepet banget bedainnya. Selanjutnya dikasih lihat juga 11 warna hijau yang sama dan satu warna biru. Kita kan gampang ya bedainnya, lihat deh. Mereka malah lebih susah bedainnya. Kenapa? Karena orang Himba nggak punya istilah khusus untuk warna biru. Mereka cuma ada istilah hijau doang. Nah, begitu ada istilah pick me girl, ghosting, kita jadi lebih aware atau sadar tentang hal itu. Jadi ada istilahnya dulu baru kita ngeh atau sadar. Bahasa itu yang menentukan kesadaran atau pemikiran kita. Sekarang apakah Ya. kita bisa nerjemahin ghosting, pick me girl ke dalam bahasa Indonesia, Pak? Ya bisa aja, tapi jadi nggak spesial. Justru istilah yang terasa asing itulah yang membuat kita membuka diri terhadap makna-makna baru yang berbeda dari yang pernah kita ketahui. Linguistic relativism ini berdampak ke banyak hal ya. Salah satunya cara kita belajar dan mengartikan sesuatu. Contoh kasusnya gini. Awal gue belajar semiotik, amit-amit deh ya. Susah banget, nggak ngerti-ngerti. Karena belajarnya kan dari sumber yang pakai bahasa Indonesia. Contohnya mitos. Ingat gak yang gue pernah tayangin minggu lalu? Ya, mitos. Ya di benak gue terus-terusan balik ke mitos itu adalah cerita jadul turun-temurun tentang dewa dan kepahlawanan. Nggak bisa lepas dari itu karena mitos sudah lama tertanam di long term memory gue. Tapi begitu gue baca sumber yang bahasa Inggris, di mana mereka pakai istilah myth, gue jadi terbuka terhadap pengertian-pengertian baru. Begitu juga dengan istilah lainnya. Sign, signifier, signified, codes, paradigm, lang, parol, dan lain-lain. Oh, karena itu di buku-buku Bapak tetap ditulis bahasa asingnya dan ada terjemahannya ya, Pak? Ya, betul. Contohnya balance, ya, atau keseimbangan. Kenapa? Karena kalau gue bilang keseimbangan aja, maka makna yang dari dulu sudah ada di benak lo mengambil alih. Dan lo salah ngerti deh. Mungkin keseimbangan akan diartikan sebagai serasi, selaras, teratur, harmoni. Padahal maksudnya balance itu berkaitan dengan berat visual, ya kan? Simetris, asimetris, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Kalau mau belajar ilmu yang baru, kita nggak bisa asal menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Juga sebaliknya, karena adanya linguistic relativism ini. Demikian kuliah hari ini, sampai jumpa.